Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang penyebaran Islam ke Indonesia. Nah, pengaruh Islam yang masuk sejak awal abad ke-7 Masehi telah membawa banyak perubahan besar bagi kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia di masa silam. Dalam perjalanannya hingga dapat menyebar ke seluruh antero Nusantara terhadap jalur-jalur yang dilalui sejalan dengan peta perdagangan dan pelayaran yang dilalui oleh para pedagang muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab. Berikut adalah teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Teori pertama yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat adalah menerangkan agama Islam masuk ke Indonesia atau Nusantara pada abad ke-13 melalui perdagangan muslim India. Teori ini berdasarkan Piet Nampel, asal Universitas Leiden. Dia mengatakan asal muasal Islam adalah Gujarat dan Malabar. Yang kedua adalah teori Mekah. Teori Mekah ini adalah pertama kali diutarakan Hamka dalam perhelatan Dies Natalis Patain ke-8 di Yogyakarta. Dia mengumumkan koreksi sebagai teori Gujarat. Teori Hamka menjelaskan Arab Saudi memiliki peran besar atas masuknya Islam ke Indonesia. Nah, yang ketiga ini adalah teori Persia. Teori Persia adalah dikemukakan oleh Hoysen di Jajadiningrat. Dikatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara dari Persia dan singgah di Gujarat pada abad ke-13. Hal ini dapat diperhatikan dari kebudayaan Islam yang punya persamaan dengan Persia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi dari kelompok 3 Sejarah. Saya ingin menjelaskan tentang sejarah masuknya Aceh di Islam. Hampir semua ahli sejarah menyatakan bahwa daerah Indonesia yang mula-mula dimasuki Islam di daerah Aceh berdasarkan kesimpulan seminar tentang masuknya Islam ke Indonesia yang berlangsung di Medan pada tanggal 17 sampai 20 Maret 1963, yaitu Islam untuk pertama kalinya telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan langsung dari Arab. Daerah yang pertama kali didatangi oleh Islam adalah pesisir Sumatera. Adapun kerajaan Islam yang pertama adalah di Pasai. Dalam proses pengislaman selanjutnya, orang-orang Islam Indonesia ikut aktif mengambil peranan dan proses penyiaran Islam dilakukan secara damai. Keterangan Islam di Aceh ikut mencerdaskan rakyat dan membawa peradaban yang tinggi dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia. Masuknya Islam ke Aceh, ada yang mengatakan dari India dan Persia atau dari Arab, dan jalur yang digunakan adalah yaitu jalur perdagangan yang mempergunakan sarana pelayaran. Adapun juga dakwah yang dilakukan oleh mubalik yang berdatangan bersama para pedagang. Para mubalik itu bisa dikatakan sebagai sufi pengembara. Yaitu ada juga perkawinan, yaitu perkawinan antara pedagang muslim mubalik dengan anak bangsawan Indonesia yang menyebabkan terbentuknya inti sosial, yaitu keluarga muslim dan masyarakat muslim. Adapun juga pendidikan, pusat-pusat perekonomian itu berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam, dan juga kesenian. Jalur yang banyak sekali dipakai untuk penyebaran Islam terutama di Jawa adalah seni. Nah, bentuk agama Islam itu sendiri mempercepat penyebaran Islam, apalagi sebelum masuk ke Indonesia telah tersebar terlebih dahulu ke daerah-daerah Persia dan India, di mana kedua daerah ini banyak memberi pengaruh kepada perkembangan kebudayaan Indonesia. Di dalam perkembangan agama Islam di daerah Aceh, peranan mubalik sangat besar, karena mubalik tersebut tidak hanya berasal dari Arab, tetapi juga Persia, India, juga dari negeri sendiri. Nah, mungkin itu penjelasan saya yang sempat saya berikan tentang masuknya Islam ke Aceh.
ke Jawa, Sumatera, dan Kalimantan Barat dari Samudra Pasai dan Maluku Islam, kemudian menyebar ke beberapa wilayah lain di Nusantara seiring jalur pelayaran perdagangan masa silam sesuai dengan penyebaran di Indonesia di atas daerah-daerah seperti pesisir utara, Jawa, pantai timur, Sumatera, dan Kalimantan. Bagian barat mulai menerima pengaruh Islam sejak abad ke-14 bersamaan dengan memudarnya kekuasaan Majapahit yang berkuasa di Nusantara pada masa itu. Di Jawa ada beberapa kota yang menjadi pusat pengembangan Islam, yakni Gresik, Tuban, Surabaya, Jepara, Demak, dan berupa menjadi pusat-pusat pengembangan Islam. Beberapa di antaranya bahkan beralih menjadi sebuah kerajaan Islam yang cukup berpengaruh. Menyebar ke pesisir barat Sumatera. Seiring jatuhnya Malaka ke tangan Portugis di tahun 1501, para pedagang yang awalnya selalu singgah di Malaka sebelum menuju Jawa, lewat jalur pantai timur Sumatera lantas mengalihnya jalur pelayaran lewat jalur pantai timur Sumatera menyeberang sekali Sunda sebelum akhirnya sampai di pesisir utara Jawa pada masa itu. Kota Padang dan berlaku lantas mulai menerima pengaruh Islam utamanya dari para pedagang Muslim. Baiklah, saya akan menjelaskan peta penyebaran Islam dari Jawa ke Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Maluku. Pengaruh Islam di pesisir utara Jawa mengalami kemajuan yang agresif di sekitar abad ke-15. Hal ini didukung oleh runtuhnya Majapahit dan berdirinya Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa dan menjadi pusat penyebaran agama Islam pada masa itu. Banyak orang dari Maluku, Ternate Tidore, Sulawesi, Makassar, dan Goa serta Kalimantan Selatan Banjar yang mulai tertarik dengan ajaran Islam dan menimba ilmu di pesantren Demak. Pasca menyelesaikan pendidikannya, orang-orang tersebut lantas kembali ke daerah masing-masing untuk mengajarkan Syiar Islam ke abad 16. Pada abad ke-16 di Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan berdiri kerajaan bercorak Islam kepada Kesultanan Ternate Tidore, Kesultanan Goa Tallo, Kesultanan Makassar, Kesultanan Banjar. Kesultanan Ternate Tidore menyebabkan Islam ke wilayah Maluku, Papua, dan Sulawesi Utara. Kesultanan Makassar dan Goa Tallo menyebabkan Islam ke wilayah Nusa Tenggara dan Kalimantan Timur. Kesultanan Banjar menyebarkan Islam ke pedalaman Kalimantan. Penyebaran dari Jawa ke Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Maluku. Pengaruh Islam di pesisir utara Jawa mengalami kemajuan yang signifikan di sekitar abad ke-15. Hal ini didukung oleh runtuhnya Majapahit dan berdirinya Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa dan menjadi pusat penyebaran agama Islam pada masa itu. Banyak orang di Maluku, Ternate Tidore, Sulawesi, Makassar, dan Goa, serta Kalimantan Selatan Banjar yang mulai tertarik dengan ajaran Islam dan menimba ilmu di pesantren Demak. Pasca menyelesaikan pendidikan, orang-orang tersebut lantas kembali ke daerah masing-masing untuk mengajarkan pemahaman Islam melalui dakwah-dakwah yang pasif.